Dan ingat Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita rasakan, berbagai kesulitan, ya, rasa kurang nyaman dalam perjalanan yang menuju Allah fisabilillah, itu adalah bagian dari kebaikan. Tidaklah kita diperintahkan untuk menjalankan beragam macam variasi ibadah, termasuk ibadah besar yang insya Allah kita akan laksanakan. Itu ibadah haji, melainkan semua ibadah tersebut kita persembahkan hanya untuk Allah. Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang yang buat kebaikan. Oleh karena itu, kembali kepada niat lagi, betul. Kemudian pasrah kepada Allah. Jaga kebersamaan Bapak Ibu sekalian, di antara kita ada yang kuat, di antara kita ada yang mungkin tidak kuat, ya, tidak begitu kuat, ada yang sepuh. Kita jaga kebersamaan. Memohon doa dari Bapak Ibu sekalian agar kami diberikan kekuatan, keistiqomahan di dalam menjaga amanah ini dan dapat memberikan segala yang terbaik untuk tamu-tamunya yang mulia. Kita akan berusaha untuk melaksanakan haji yang benar-benar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita selalu diberkahi dan dijaga oleh Allah dan dimudahkan semua urusan. Kita langsung saja, kita minta closing statement yang pertama dari Ustadz Fakhrul Razi hafizahullah. Pada beliau, waktu dan tempat disilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadzuna Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Yang sama-sama kami hormati Ibu Asih selaku pimpinan Munatur. Yang sama-sama kami hormati Dr. Ridwan serta seluruh tim manajemen Munatur dan tentu calon jamaah haji Munatur yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan segala kenikmatannya maka menjadi sempurna segala bentuk kebaikan. Pada hari ini hari Ahad, hari di mana ini merupakan sesi terakhir dari rangkaian manasik haji secara offline. Yang tidak lain, kegiatan manasik ini merupakan salah satu bentuk komitmen Munatur untuk memberikan pelayanan terbaik, tidak hanya dari sisi pelayanan-pelayanan yang sifatnya fisik ya, tapi juga yang tidak kalah pentingnya karena perjalanan kita ini adalah perjalanan ibadah. Maka tentu kita amat sangat membutuhkan bekal yang cukup, dan bekal itu tidak lain bekal ilmu, yang dengan ilmu tersebut insya Allah kita bisa memiliki panduan yang benar bagaimana seharusnya kita mengimplementasikan keikhlasan di dalam beribadah. Di momen ba'da subuh tadi saja alhamdulillah guru kita sudah menyampaikan bagaimana kita harus menjaga niat. Ada satu perkara yang bisa merusak nilai amal ibadah kita yang sifatnya sangat samar. Dan dalam satu kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengilustrasikan seperti seekor semut yang dia berada di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam. Allahu Akbar. Itu sesuatu yang sangat samar. Namun demikian insya Allah dengan bekal ilmu yang nanti kami
akan mencoba untuk bersama-sama kita belajar bersama. Karena terus terang yang menyampaikan tidak lebih baik dibandingkan yang mendengar. Kita sedang sama-sama belajar untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar ikhlas di dalam beribadah kepadanya. Dan ini amat sangat membutuhkan ilmu. Beliau juga sudah sampaikan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan untuk menjalankan beragam macam variasi ibadah, termasuk ibadah besar yang insya Allah kita akan laksanakan. Itu ibadah haji, melainkan semua ibadah tersebut kita persembahkan hanya untuk Allah. Dan ini amat sangat membutuhkan panduan ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Begitu juga bagaimana komitmen kita nanti untuk menjalankan semua rangkaian ibadah haji, dari rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya. Kemudian kita sangat perhatian dan hati-hati ya terhadap perkara-perkara larangannya. Ini tidak lain kita mengikuti petunjuk dari Nabi SAW. Maka dua konsep ini yaitu keikhlasan dan ittiba. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk bisa mengamalkannya. Dan modal besar untuk bisa mewujudkan dua syarat ibadah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita amat sangat membutuhkan bekal ilmu. Makanya sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Asih ya, dan ini merupakan satu usulan yang Masya Allah yang disampaikan oleh guru kita. Haji ini di antara hal yang juga kita ingin raih adalah selain tentu meraih kemakburan, diampuni dosa-dosanya, dan tentu kita berharap ya Allah memberikan surganya untuk kita semua. Kita juga ingin menjadikan momen haji ini sebagai pesantren ya. Bagaimana kita menyiapkan diri di sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita jalani sampai ketemu kita dengan satu titik yang namanya al-maut atau kematian. Maka tidak lain bekal terbaiknya adalah kita harus menyiapkan diri dengan bekal ilmu. Yang dengan bekal ilmu ini kita insya Allah semoga bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi pesan kami di closing pada kesempatan pagi hari ini menjelang penutupan acara manasik haji secara offline ini, uruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita mau jalani nanti bukan hanya sebatas perjalanan untuk kita bisa sampai ke kota suci Mekah, begitu juga kota suci Madinah. Tapi kita juga ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ingin semua yang kita lakukan itu benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan hal yang ringan. Ini PR kita bersama Bapak Ibu. Makanya mantapkan niat, luruskan niat karena Allah. Kemudian mantapkan juga kesungguhan kita, semangat kita untuk terus menimba ilmu yang dengannya insya Allah kita akan berusaha untuk melaksanakan haji yang benar-benar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi telah berpesan, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku terkait tentang tata cara manasik haji ataupun umrah yang akan kita kerjakan. Dan insya Allah kita akan menjalani beragam macam ya hal-hal yang juga akan menguji ya keimanan kita, kesabaran kita, ketawakalan kita. Maka kita memang harus ya dari sejak sekarang untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang kita sampaikan kepada Allah agar Allah kuatkan ya kesabaran kita, rasa tawakal kita, keberserahan diri kita ya, dan kemantapan kita. Bahwasanya ikhtiar insya Allah sudah maksimal untuk kita bisa melakukan perjalanan haji yang dimulai nanti pada tanggal 16 dan juga 17. Ini bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Fakhrul Razi. Barakallahu fiik. Selanjutnya kita mohon perkenan Bapak Ustadz Muhammad Nur Ihsan untuk kembali menyampaikan closing statementnya untuk kita semua. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تتكامل الحسنات. وبعد, sama sekali tentu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semua yang telah kita nikmati dan yang mungkin ya belum diturunkan oleh Allah dari berbagai karunia dan nikmat, dan sampai detik ini kita selalu ya bergelimang dalam nikmat Allah, termasuk ya kesempatan yang sungguh sangat mulia, bagian dari ikhtiar kita untuk menyempurnakan ibadah. Ini juga bagian dari nikmat. Maka mari kita senantiasa banyak bersyukur, mengakui itu nikmat datang dari Allah, banyak memuji Allah, menggunakan kesempatan dan nikmat kepada ketaatan kepada Allah, dan terus menanamkan dalam diri kecintaan kepada sang pemberi nikmat. Ini adalah pilar utama syukur. Alhamdulillah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya ya kita juga berterima kasih kepada orang-orang yang menjadi ya fasilitator ya keberangkatan kita. Tentu ya Munatur yang dipimpin oleh Bu Asi, juga kebersamaan ya Dr. Ridwan, dan kita semua Bapak Ibu sekalian ya, syukran ya kepada semuanya yang sungguh sangat antusias dari ya, hari pertama sampai saat ini, dan juga dalam kajian-kajian online. Ini semua sebagai indikator ya kesungguhan kita untuk betul-betul ya menyempurnakan ibadah. Dan memang Nabi SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'. Sungguh-sungguhlah untuk melakukan hal yang bermanfaat. Di hadapan mata kita ya akan melaksanakan ibadah yang membutuhkan tenaga, yang membutuhkan ya kekuatan, ya, membutuhkan ya biaya, tenaga. Maka tentunya kita harus bersungguh-sungguh. Kemudian kesungguhan tidak cukup tanpa bimbingan Allah. Ista'in billah. Ya, ista'in billah azza wa jalla. Setelah kita diberikan kemudahan, ya udah pasrah berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berserah diri bahwa apa yang terjadi dengan izin itulah yang terbaik bagi kita. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita rasakan, berbagai kesulitan, ya, rasa kurang nyaman dalam perjalanan yang menuju Allah fisabilillah, itu adalah bagian dari kebaikan. Ya, ingin saya membacakan pada kesempatan kali ini ayat dalam surat At-Taubah yang konteksnya dalam jihad fisabilillah, ya, dan berhaji, jihad bagi kaum wanita, betul? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la makhmasatun fi sabilillah wa la yata'una mawdi'an wa la yata'una mawti'an yaghidhul kuffar wa la yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Yang demikian itu bahwa tidaklah rasa dhama, dahaga, kemudian capek, nasab, makhmasah, lapar. Jadi ini kemungkinan besar kita akan merasakan hal itu di musim haji, ya. Kemudian fisabilillah, di jalan Allah, ini jalan Allah ya, ibadah kepada Allah, dan tidaklah mereka melangkahkan ya, memijakkan kaki mereka suatu tempat dalam jihad fisabilillah yang menjengkelkan hati orang-orang kafir, dan tidaklah mereka mendapatkan kesulitan ya yang muncul dari musuh-musuh mereka, kecuali itu semua ditulis sebagai apa? Amal soleh. Ibu capek, letih gitu ya, itu semua amal soleh karena di jalan Allah. Nah, oleh karena itu kembali kepada tadi, ikhlaskan niat. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang buat kebaikan. Nah, oleh karena itu kembali kepada niat lagi, betul. Kemudian pasrah kepada Allah. Yang satu lagi, hilangkan ego, sombong, angku, takabur dari diri kita. Kita Abdulillah sama semua, nggak ada bedanya. Saya yang bicara Ustaz, semuanya sama. Kecuali dengan takwa. Nah, itu yang kita raih. Oleh karena itu, mari terus kerjasama, ta'awul birri wa taqwa. Ya, ini bagian dari prinsip agama kita. Kerjasama, ta'awul birri wa taqwa, kolaborasi ya, dan diskusi, saling mengenal, saling mencintai ya, dan mengutamakan saudara daripada diri. Ini bagian dari iman. Dan disitulah kita akan dapatkan kemudahan. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah menolong hambanya jika dia juga menolong lain. Kebaikan itu balasnya kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan.
Tiada lain balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Maka bagaimana saya nggak bisa buat kebaikan? Ya niat kebaikan. Kalau belum sempat membantu niatkan kebaikan. Anda senantiasa dalam kebaikan selama berniat kebaikan, kendati belum mampu melakukan kebaikan. Seperti itu. Jadi isti'anah billah azza wa jal. Nah, mudah-mudahan perjalanan haji kita nantinya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan mari terus banyak berdoa. Mudah-mudahan perjalanan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga semua ya apa yang kita cita-citakan terrealisasi ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ya kita selalu diberkahi dan dijaga oleh Allah dan dimudahkan semua urusan. Demikian, wallahu alam wa sallallahu wasallam nabiyana Muhammad wa alihi washabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan pada guru kita Ustaz Muhammad Nur Ihsan. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada closing statement dari Dr. Ridwan dan tempat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tadi penjelasan Bu Asih, ada kemungkinan kita pulang dari melontar agak sedikit memutar ya Bu Asih. Jadi pengalaman kita di 2024, pesan kita adalah jaga kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Di antara kita ada yang kuat, di antara kita ada yang mungkin tidak kuat, ya, tidak begitu kuat, ada yang sepuh. Kita jaga kebersamaan. Karena pengalaman kita justru ketika kita terburu-buru, jalan terlalu cepat, lelah, akhirnya kita lebih, makanya dari 8 jamaah kita yang pingsan di 2024 itu yang di atas 50 tahun hanya 2 orang, sisanya di bawah 50 tahun. Karena terburu-buru di depan, yang lebih sepuh santai di belakang. Jadi pesan saya, kita jaga kebersamaan, kita bukan sedang lomba maraton, kita bersama-sama menikmati setiap langkah kita, jadi sehingga fisik kita tidak terkuras habis pada saat kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang cukup panjang. Kemudian berikutnya adalah jangan lupa kita doakan guru kita, Ustadz Ihsan, Ustadz Fahru Razi, Bu Asih, tim, karena nanti kita akan menyaksikan bagaimana kerja keras mereka ketika kita sedang berada di hotel transit. Tunggu kalau mereka sakit ya akan menjadi lebih kendala untuk kita semua. Jadi jangan lupa kita selalu mendoakan guru-guru kita dan tim supaya selalu diberikan perlindungan oleh Allah. Karena setiap musim haji ada ceritanya ya. Jadi memang ada kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dan tidaklah ada kemudahan kecuali kemudahan itu Allah yang berikan ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya, jadi tidak ada kemudahan kecuali Allah yang berikan kemudahan. Dan kita tidak boleh jumawa dengan kesehatan kita karena memang mudah sekali, dengan sekali cabut Allah akan runtuhkan kesehatan kita sehingga kita diberikan kesulitan untuk menjalankan ibadah haji. Jadi kita tetap ikhtiar, tapi yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah semoga Allah berikan kita kesehatan. Semoga Allah berikan kita kemudahan dan diberikan haji yang mabrur. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ridwan atas closing statement-nya. Semoga kita bisa menjaga apa yang telah disampaikan oleh Dr. Ridwan tadi ya. Berikutnya yang terakhir kita akan dengarkan closing statement dari Bu Asih. Mudah-mudahan ini menjadi gong dan penutup untuk kita semua di kesempatan siang kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan penuh kesyukuran pada akhirnya manasik offline kedua yang telah kita rencanakan mendekati titik akhirnya. Segala sesuatu telah kami
sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, segala ikhtiar telah kami upayakan selama dalam proses administrasi karena memang kita semua masih berada di Indonesia dan saya hanya memohon agar Allah memberikan kekuatan kepada kami sebagai yang dipercaya oleh Bapak Ibu semua di dalam menuntasi niat untuk melaksanakan ibadah haji. Dan Bapak Ibu sekalian, segala berita-berita baik yang mungkin sampai ke telinga Bapak Ibu terkait Munatur, semua dapat terrealisasi semata-mata hanya karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dinamika haji itu selalu sama, romantikanya selalu sama, dan disitulah kami merasa bahwa kami tidak punya kekuatan apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak kami hanya berikhtiar semaksimal mungkin, mengkoordinasikan segala sesuatunya, dan ini kami akan mulai intens untuk meeting dengan tim kami yang berada di Saudi, mulai hari ini dan selanjutnya sampai ketibaan nanti Bapak Ibu di Kota Madinah insya Allah. Kami sekali lagi memohon doa dari Bapak Ibu sekalian agar kami diberikan kekuatan, keistiqomahan di dalam menjaga amanah ini dan dapat memberikan segala yang terbaik untuk tamu-tamunya yang mulia. Tidak ada kemudahan selain itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satupun urusan yang tidak saya kembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali selalu mengingatkan, tiap pagi dan petang kita selalu berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain abada. Ya Allah, saya kembalikan segala urusan-urusan hanya kepadamu. Dan saya mohon jangan tinggalkan kita, kami, saya, walau barang sekejap mata. Insya Allah, Allah tempat kita bergantung. Tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan berbagai cerita tentang hajian. Kuncinya ada di hati, kuncinya ada di ketakwaan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua nanti pada saat kita melaksanakan perintahnya yang tidak semua orang mampu menjalaninya, hanya orang-orang terpilih yang Allah karuniakan untuk mampu memenuhi panggilannya. Sekali lagi, tidak bosan saya ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Ibu semuanya. Dan saya mohon doa-doanya agar kami dapat menuntasi sisa-sisa pekerjaan kami yang mungkin akan lebih fokus bagaimana persiapan kami di Tanah Suci nanti. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Kita berdoa selalu agar Allah menjaga kita semua dan meridhoi niat suci Bapak Ibu dalam memenuhi panggilannya di tahun 2026 nanti. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala ketidaksempurnaan di dalam pelaksanaan acara ini. Dan terima kasih banyak kepada Ustadz Muhammad Nur Ihsan, kepada Ustadz Fakhrul Razi, kepada Dr. Ridwan. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dalam kesehatan dan kebaikan, juga kepada seluruh jamaah sekalian. Terima kasih kepada Mas Aji, Mas Syahdan, dan seluruh tim keluarga besar Munatur, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Saudi. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Asih atas closing statement-nya.
sebelum kita tutup acara ini, kita masih ada hadiah nih. Bapak Ibu masih ada yang mau hadiah? Apa buat MC aja? Boleh kita minta Ustadz Nur Ihsan kasih satu pertanyaan, boleh Ustadz? Ya, masing-masing satu jatahnya Ustadz. Ya, mulai dari Ustadz, Fakhrul Razi, Pak Dokter dan Bu Asih kepada para calon jamaah kita ini. Silahkan. Iya, telah dijelaskan sebelumnya ada namanya tahallul awal, tahallul tsani. Itu apa maksudnya? Oke. Boleh Ya. angkat tangan? Yang angkat tangan? Tahallul awal, tahallul tsani. Ya, Itu maksudnya. Bapak yang di tengah. Oke. Oke, silakan Pak. Kalau tahalul awal itu sudah memenuhi 3 dari 4 kriteria. Sementara kalau tahalul tsani itu sudah memenuhi semuanya kriteria. Apa itu Pak? Yang 3 atau 2 dari yang 3? 2 dari 3. Apa itu Pak? Mungkin bisa disebutkan pertama? 2 dari 3 itu nomor 1 tawaf ifadah, Ya. kemudian Cukur. motong hadiu Hadiu ya. sama cukur. Syukur. Atau melontar akabah ya. Jumrah akabah ya. Taib. Kalau yang itu yang tahallul tsani ya, yang kedua. Yang pertama itu 2 dari 3. Melontar jumrah, kemudian ya mencukur. Ya. Nanti kalau dia sempurnakan dengan tawaf ibadah berarti tahallul tsani. Udah, jawabannya benar. Yang penting kalau menjawab benar ya. Nah. Ya kendati ada sedikit. Oh, sudah benar Ustaz. Benar. Boleh kita kasih hadiahnya? Boleh. Boleh minta tepuk tangan Bapak Ibu? Silakan Terima bergeser ke Ustadz kasih. Fakhrul Razi untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, pada saat kajian subuh tadi, Ustadz Ihsan menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kita untuk melakukan amalan yang banyak. Allah tidak menuntut yang seperti itu, ya. Tapi yang Allah inginkan yang seperti apa? Oke, silakan. Oke, saya lihat dari Bukan yang banyak. Ibu-ibu kali. Ibu-ibu, Ibu-ibu Dari ya? bapak-bapak Mana ya? tadi? siapa yang angkat tangan? Waduh, Yang depan belakang? Yang belakang ya. Yang di belakang. Yang di Mohon maaf, Bu. belakang. Mohon maaf. Bismillah, yang dilihat Allah adalah asanu amala atau amalan yang Masya terbaik. Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ya, Betul ya. Ustaz? Betul. Boleh kita kasih hadiahnya? Kasih. Oh, Masya Allah. Ustadz boleh tambahkan nggak pertanyaannya? Hah? Itu terdapat dalam surah apa, ayat berapa? Gitu? Surah Al-Muluk ayat 2 gitu ya. Luar biasa. Barakallahu Baik, fiik. Pak Dokter gilirannya silahkan. Baik, ada satu amalan wudhu yang sangat bermanfaat bagi kesehatan saluran pernafasan. Wow. Nah, sudah angkat tangan yang laki-laki. Oke. Oke. Sebutkan namanya dan apa gitu ya. Nah, oke, silakan. Sama dalilnya Dok ya? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau untuk amalan wudhu yang baik untuk pernafasan itu istinsyak. Jadi kita menghirup air sehingga sampai masuk ya ke dalam, terus nanti kita keluarkan. Jadi itu insya Allah bermanfaat juga untuk melembabkan mukas, melembabkan saluran pernafasan, dan juga membersihkan lah. Masya Allah, betul. Betul Pak Dokter? 1000. Oke. Masya Allah. Istinsya dan istinsyar Terima ya. kasih Allah. Oke, giliran Bu Asih yang terakhir, silahkan. Saya yang gampang-gampang aja ya Bu. Ah. Saya berharap biar ibu-ibu yang Oke, buat ibu-ibu saja. Dapat. Oh, Oke, dari nggak apa-apa, ibu-ibu. kita pisahkan ibu-ibu saja. Silakan. Siapa tokoh wanita Wih. yang menjadi inspirasi dari ketangguhan di dalam ibadah haji. Oke, Oke, ibu-ibu. siapa? Ibu-ibu. Nah, Oke, ibu. Sini dulu, Bu. Ibu terlambat. Oke, nanti kalau salah ke Ibu. Siti Hajar. Oke, Masya Allah. Siti Hajar, betul Bu Asih? Siti Hajar. Masya Allah, Masya Allah. Masya Alhamdulillah. Allah. Ini udah habis apa masih ada? Ada, kita simpan buat kita aja. Ah, Cukup tapi dulu. sih ada satu hadiah rahasia. Apa? Boleh nggak Mas Haji? Oh, silakan. Boleh suara misteriusnya? Oh, Dendeng-dendengnya mana? ding 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 ding. Oke. Satu hadiah Oh, rahasia. Insya Allah masih disimpan. Nah ini ternyata. permintaan dari Mas Syahdan, boleh ya? Oke. Oke, saya minta Bapak Ibu, ada nggak yang berani untuk
memberikan satu pantun untuk Munatur. Nah, ayo. Satu pantun untuk Munatur. Ada yang ngangkat tangan? Boleh angkat tangan? Susah kan ya. Kalau nggak ada saya masukin lagi nih. Ada? Ada angkat, Oke, dari Bapak. Masya Allah Pak Dokter, silakan. Satu pantun untuk Munatur. Tolong Ya. kameramen. Biasanya masuk story ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pantunnya cocok. Pergi ke Gunung Sindur membawa gabah. Cakep. Bersama Munatur insya Allah berkah. Asik. Boleh minta tepuk tangannya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Langsung dikasih? Iya. Oh ya udah oke. Terima kasih. Jazakallah khairan. Baik. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk semua. Oke, bersama Munatur. Insya Allah mabrur. Masya Gitu Allah, ya. tabarakallah. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Kalau kita mengamati sekitar 3 hari pertemuan kita di sini, ada beberapa hal catatan kecil mungkin yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, hilangkan dan eliminir kekhawatiran kita terhadap keberangkatan haji tahun ini. Sekalipun mungkin geopolitik tidak akan pernah stabil sampai saat ini, tapi kemarin sudah dijelaskan, itu semua adalah waswis dari setan. Karena semua sudah dipersiapkan oleh tim yang saat ini bekerja. Bagaimana cara mengeliminirnya juga sudah diajarkan oleh guru kita. Perbanyaklah tawakal, perbanyaklah doa. Karena orang mati itu bukan saja ketembak, tapi kita sakit juga bisa meninggal. Olahraga bisa meninggal. Benar Jadi banget. apalagi ini perjalanan ibadah haji, kalau meninggalnya insya Allah syahid. Gitu ya. Amin, amin, amin. Sebelum kita tutup, ada beberapa info dari Mas Aji. Oke, saya lagi. Oh, gitu. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, kita sudah selesai acara secara formal. Nanti mohon Bapak Ibu sekalian, check out tidak boleh lebih dari pukul 12, itu ketetapan dari pihak hotel. Kami telah menyiapkan makan siang, walaupun kita belum lapar. Snack juga telah tersedia di depan. Nah silahkan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti langkahnya Bapak Ibu check out, jangan lupa kuncinya langsung diserahkan kepada reception. Kemudian saat ini kami sudah konfirmasi, saat ini sistem tentang perparkiran lagi off untuk free parkingnya. Silahkan nanti hubungi Mas Indra yang Mas berdiri Indra di belakang boleh sana. lihat Nah, yang di- paling ganteng oke, itu tuh yang angkat berdiri. tangan. Nah itu dia. Angkat tangannya Mas Indra. Nah, Masya Allah. Jadi yang bawa mobil hubungi beliau untuk mendapatkan struk free parking untuk kita selama 2 hari di sini agar kita bisa keluar dengan nyaman gitu ya Masya dari Allah. tempat ini. Benar banget. Apa ada yang mau bayar aja parkirnya? Takutnya mau sedekah hotel. Oke. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Kita sudah melewati 3 hari ini dengan cukup hangat ya. Bagaimana cukup hangat tidak? Kok sepi, kok sepi. Ulangi, bagaimana cukup hangat? Hangat. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih juga yang sangat banyak kepada Dr. Muhammad Nur Ihsan, Ustadz Fakhrul Razi, Dr. Ridwan, dan juga Ibu Asih. Dan kami selaku MC. Tentu kita berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang mempercayakan amanah perjalanan ini kepada Munatur. Bener banget. Enggak ada tepuk tangan gitu Bapak Ibu? Oke. Nah, gitu. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada para panitia Ya. dan tim yang kami lihat kemarin itu sampai jam 3 mempersiapkan kegiatan pada hari ini. Boleh tepuk tangan buat tim. Oke, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Mas Aji. Juga rekan saya di tahun ini luar biasa. Masya Mas Allah, Syadan juga Masya terima Allah. kasih. Saya sebelum tutup saya ingin berpantun. Oh, ada pantun. Saya nggak mau kalah kan kalau Oh, salam iya, kemarin iya, berpantun, iya, saya iya. juga ingin berpantun. Benar. Iya. Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Masih ada. Masih ada. Burung pipit, burung tekukur. Cakep. Burung gagak, burung merpati. Cakep. Itulah nama burung-burung. Mohon maaf, Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.